Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di channel Sigit Nurwanto kali ini akan bercerita tentang kisah pemuda pemberani dari raksasa yang zalim. Sebelum ke cerita, saya tidak bosan untuk mengingatkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita, negara Indonesia ini terlepas dari teror virus corona. Dan untuk yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih, dan kita lanjut ke cerita. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel atau Yakub kembali tertindas oleh kaum Amalika. Kaum ini memiliki tubuh sangat besar, kuat dan kejam. Mereka seperti raksasa. Mereka berdomisili di daerah dekat Baitul Maqdis. Para ulama berpendapat daerah itu adalah Palestina. Kaum Amalika memiliki seorang pemimpin, namanya Jalut. Orang-orang kafir menyebutnya Golid. Tingginya menurut banyak kisah 1 mil. Ia berasal dari dinasti Baktanashar. Kaum Bani Israel amat tertindas dengan hadirnya kaum Amalika. Sejumlah 400 pembesar Bani Israel ditahan oleh mereka. Rakyat Bani Israel ditarik upeti yang mencekik di negara mereka sendiri. Tak ada seorang nabi pun di kaum Bani Israel yang lahir saat itu. Nabi Yasa alaihissalam, generasi Nabi setelah Musa alaihissalam, telah lama wafat. Hingga akhirnya seorang wanita bernama Hubla melahirkan seorang bayi bernama Syamuel. Syamuel ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi yang bertugas melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Kepada Samuel lah kaum Bani Israel mengadukan penindasan kaum Amalika. Mereka meminta Syamuel alaihissalam menunjuk seorang pemimpin di antara mereka untuk diangkat menjadi raja yang kelak akan memimpin mereka berperang melawan kaum Amalika. Syamuel alaihissalam berkata, "Jangan-jangan setelah diwajibkan atas kalian berperang, kalian malah meninggalkannya." Kaum Bani Israel menjawab, "Bagaimana mungkin kami tidak berperang, sedangkan kami telah diusir dari rumah kami sendiri dan dari anak-anak kami." "Baiklah," kata Samuel alaihissalam, "Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian." Mereka semua tercengang, tidak percaya, soalnya Talut bukanlah keturunan Yahuz bin Yakub, saudara Yusuf yang telah menganiaya adiknya itu. Talut hanya tukang samak dan pengembala. Padahal Talut adalah keturunan Lawa, sementara Lawa adalah keturunan Bunyamin, putra bungsu Yakub. Sejak beberapa generasi tak ada dari keturunan Lawa yang menjadi nabi atau raja. Talut adalah pemuda yang sangat tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menambahkan ilmu dan kesempurnaan fisik kepadanya. Kaum Bani Israel lalu meminta bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memilih Talut. Syamuel alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya tanda bahwa Talut terpilih sebagai raja adalah datangnya tabut. Di dalamnya terdapat ketentraman dari Tuhan kalian dan terdapat pula peninggalan dari keluarga Musa dan Harun." Tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu simyar dengan ukuran 3x2 zira. Peti itu sepuh emas. Di dalam terdapat sepasang alas kaki Nabi Musa beserta tongkatnya, sorban Nabi Harun, semangkuk mana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa Nabi Musa alaihissalam untuk makanan pagi kaum Bani Israel, dan buku-buku dari nabi terdahulu. Tak berapa lama datanglah malaikat membawa tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan kaum Bani Israel. Melihat keajaiban itu, mereka serentak mengakui kedaulatan Talut sebagai raja dan segera bersiap untuk berperang melawan kaum Amalika. Talut memilih 7.000 pemuda sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Mereka adalah orang-orang pilihan
yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Talut beserta rombongan berangkat dari Bait al-Maqdis, Palestina. Gurun yang kering dan panas membuat mereka sangat kehausan. Mereka kehabisan bekal, air yang sangat mereka inginkan tak juga ditemukan. Di tengah perjalanan, Talut berkata, tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa minum dengan berlebihan dari sungai itu, maka mereka bukanlah termasuk golonganku, kecuali mereka yang hanya minum dan makan sekadarnya, secebok dengan tangan mereka. Mulanya para prajurit berjanji untuk tidak tergoda dengan sungai itu. Mereka hanya akan meminum air sungai itu sedikit saja. Namun ketika sungai yang dimaksud Talut telah tampak di depan mata, panjang dan lebar dengan airnya yang bening dan terasa amat sejuk, serentak mereka lupa dengan janji mereka. Sebagian besar dari mereka menceburkan diri ke dalam sungai, meminum dengan sepuasnya. Hanya tinggal 313 saja yang terdapat teguh pada pendiriannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, prajurit yang telah melanggar janjinya tiba-tiba menjadi ciut nyalinya untuk berperang. Banyak di antara mereka yang lemah, luglai, dan mengantuk. Mereka berkata, tak mungkin kita melawan Jalut. Tak ada kekuatan pada kami untuk melawan Jalut dan para prajurit. Sementara 313 prajurit yang tadi bisa memegang janjinya tetap bersikukuh untuk melanjutkan peperangan. Mereka berkata, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak golongan kecil akan dapat mengalahkan golongan yang lebih besar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Talut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Barisan pun diatur, strategi juga diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Diriwayatkan jumlah prajurit Talut kurang lebih 100.000 orang. Dengan persenjataan lengkap, posisi Jalut sangat menguntungkan. Mereka juga tak akan kekurangan bekal karena mereka diserang di daerah kekuasaan mereka sendiri. Namun, pasukan Talut yang tersisa sama sekali tak ciut melihat hal itu. Mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus mati, mereka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dahsyat pun dimulai. Banyak korban berjatuhan di pihak Jalut. Bahkan di luar dugaan, Jalut terbunuh di medan itu. Siapa pahlawan yang membunuh Jalut? Sebetulnya ada dua versi yang menyatakan siapa yang membunuh Jalut. Ulama terpecah dua dalam menyimpulkan siapa yang membunuh Jalut. Yang pertama, sebelum berangkat, Talut mengadakan sayembara kepada prajuritnya. Barang siapa yang membunuh Jalut akan dijadikan menantunya dan mendapatkan separuh dari kerajaannya. Tak seorang pun yang berani maju. Talut pun berdiskusi dengan Syamwil. Lalu Syamwil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon petunjuk. Kemudian Syamwil membawa semangkuk minyak dan menyentuh semua prajurit, menggunduli kepalanya. Minyak itu dituangkan ke kepala setiap prajurit. Begitu dituang, minyak itu meleleh tumpah berjatuhan dari kepala mereka hingga tiba giliran pemuda bernama Daud bin Aisyah alaihissalam. Dia adalah bungsu dari 13 bersaudara. Di kepala Daud alaihissalam minyak itu tidak tumpah, tapi malah membentuk sebuah topi baja untuk berperang. Berkatalah Syamwil alaihissalam, engkaulah anak muda yang akan berhasil membunuh Jalut. Begitu Daud alaihissalam bergegas akan pergi ke Syab terdepan, sebuah batu memanggilnya, bawalah aku Daud, karena aku adalah bantunya Nabi Musa. Begitu Daud alaihissalam bergegas akan pergi ke Syab terdepan, sebuah batu memanggilnya, bawalah aku Daud, karena aku adalah batunya Nabi Musa. Daud alaihissalam memungutnya. Setelah akan melanjutkan perjalanan lagi, sebuah batu kecil memanggilnya lagi, bawalah aku Daud, aku adalah batu yang akan membantumu membunuh Jalut. Daud pun kembali mengangkutnya. Begitulah hingga ada 3 buah batu kecil di saku baju Daud dengan sebuah miklah atau ketepel di tangannya. Dalam perang melawan Jalut, Daud menggunakan miklahnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 buah batu yang tadi
dibawanya tepat menembus mahkota hingga kepala Jalut. Jalut pun tumbang dan mati. Pendapat kedua dari ulama-ulama Syalaf. Mereka mengatakan Jalut mati di medan perang dan tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya. Banyak prajurit yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh Jalut karena ingin mendapatkan hadiah sayembara yang dijanjikan Talut. Sayalah pembunuh Jalut, kata mereka. Talut pun bingung dan meminta bantuan Samuel alaihissalam untuk memecahkan masalah ini. Maka Samuel alaihissalam menggunakan cara seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu riwayat mana yang benar. Yang pasti si pembunuh Jalut adalah Daud alaihissalam karena Al-Quran telah menceritakan begitu. Talut menepati janjinya. Daud alaihissalam dinikahkan dengan seorang putrinya dan diberi separuh kerajaannya. Daud alaihissalam pun hidup dengan tenang selama 40 tahun. Setelah itu Talut wafat. Sepeninggal Talut, Daudlah yang menggantikannya sebagai raja. Daud alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul dan diturunkan kepadanya